Halo, salam jumpa bersama saya Ibu Maria Rosa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, terutama zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pada video kali ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama beranda atau judul, yang kedua peta konsep, yang ketiga materi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pada sistem pencernaan, materinya cukup luas sehingga kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi zat makanan, yang kedua saluran pencernaan, yang ketiga kelenjar pencernaan, dan yang terakhir gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Pada fungsi zat makanan bagi tubuh manusia, kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Untuk itu kita amati gambar berikut. Kira-kira menurut teman-teman, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Baik, setelah kalian mengungkap fakta ini, kita akan mempelajari materi tersebut. Berdasarkan keperluan tubuh, zat makanan dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Zat gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, misalnya vitamin dan mineral. Kita akan lihat bersama yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang mana merupakan zat organik yang mengandung zat karbon, zat hidrogen, dan zat oksigen dalam perbandingan yang berbeda-beda. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Dalam 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Karbohidrat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, monosakarida atau karbohidrat yang terdiri dari 1 gugus glukosa, disakarida atau 2 gugus gula, dan polisakarida atau banyak gugus gula. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ditampilkan dan bisa menyebutkan jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat yang ada di sekitar kalian. Yang berikut, lemak. Fungsi dari lemak adalah sebagai sumber energi. Dalam 1 gram lemak mengandung 9,3 kalori. Yang kedua, berfungsi sebagai pelarut berbagai macam vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Fungsi terakhir dari lemak adalah untuk melindungi organ-organ tubuh yang halus. Seperti pada gambar, ada beberapa contoh makanan yang mengandung lemak. Teman-teman bisa menyebutkan lagi contoh-contoh makanan yang mengandung lemak yang ada di sekitar kalian. Oke, yang berikut kita akan belajar tentang zat gizi makro yang terakhir, yaitu protein. Fungsi dari protein yaitu sebagai zat pembangun dan pengatur bahan bakar dalam tubuh. Dalam 1 gram protein mengandung 4,1 kalori. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi protein nabati dan juga protein hewani. Protein nabati berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani berasal dari hewan. Pada gambar ini ada beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Teman-teman bisa menyebutkan lagi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang ada pada sekitar kalian. Oke, yang berikut kita akan belajar tentang zat gizi mikro. Yang pertama kita akan belajar tentang vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit tapi penting untuk mempertahankan gizi yang normal. Vitamin dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, vitamin yang larut di dalam air. Itu misalnya vitamin B,
Di dalam vitamin B ada beberapa jenis vitamin, yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan juga ada juga vitamin C. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ditampilkan dan juga bisa menyebutkan jenis-jenis makanan yang ada di sekitar teman-teman yang mengandung vitamin yang larut dalam air ini. Oke, yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak ini biasa dikenal dengan nama vitamin A-DEK atau vitamin A, D, E, dan K. Pada gambar yang ditampilkan adalah contoh-contoh vitamin yang larut dalam lemak. Teman-teman bisa menyebutkan lagi vitamin yang ada pada lingkungan sekitar yang teman-teman sering konsumsi. Oke, yang berikut kita akan mempelajari zat mikro yang berikut adalah mineral. Kalau berbicara tentang mineral, maka banyak sekali zat-zat mineral yang umumnya dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, dan klor. Ada beberapa yang dibutuhkan untuk sintesis jaringan dan ada juga yang diperlukan sebagai penggiat atau komponen dari sistem enzim. Ada beberapa unsur mineral yang terdapat kurang dalam makanan, misalnya kalsium atau zat kapur, zat besi, yodium, fluor. Teman-teman pasti tahu apa manfaat dari mineral bagi tubuh. Misalnya yodium. Yodium merupakan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jika kita kekurangan yodium, maka akan terkena penyakit gondok. Oke. Teman-teman bisa melihat gambar jenis-jenis mineral yang ditampilkan dan juga bisa menyebutkan makanan-makanan apa saja yang mengandung mineral yang biasa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan yang terakhir, air. Air merupakan kebutuhan hidup yang paling penting. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita sangat membutuhkan air bagi tubuh. Air berguna sebagai yang pertama pelarut zat dalam tubuh untuk membantu dalam proses pencernaan. Dan yang kedua, membantu dalam proses reaksi-reaksi kimia dan juga dalam membuang sisa-sisa zat sisa dalam tubuh. Dan yang terakhir, fungsi air yang terakhir yaitu menjaga suhu tubuh. Teman-teman bisa perhatikan gambar fungsi penting dari minum air putih dan jangan lupa rajin untuk mengonsumsi air putih. Oke. Yang berikut kita akan pelajari tentang zat aditif. Kira-kira apa yang dimaksud dengan zat aditif? Jadi, zat aditif adalah zat atau bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Keberadaan zat aditif dalam makanan dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Perlukah penambahan zat aditif dalam makanan? Oke, sebelum menjawab itu, kita kenali dulu jenis-jenis zat aditif. Seperti pada gambar, kita akan melihat pertama. Yang pertama, sebagai fungsi dari zat aditif sebagai bahan pengawet. Oke, zat aditif sebagai bahan pengawet ini dibagi menjadi dua. Pertama alami dan yang kedua buatan. Zat aditif alami ini seperti gula, garam dapur. Sedangkan buatan berupa formalin, boraks, natrium, benzoat, BHT, dan BHA. Bagi teman-teman yang mengonsumsi makanan, diharapkan untuk memperhatikan kira-kira zat aditif apa yang dipakai untuk mengawetkan makanan tersebut. Yang kedua, zat aditif sebagai bahan pewarna. Untuk zat aditif sebagai bahan pewarna, kita mengenal ada jenis-jenisnya, yaitu yang pada alami bisa berupa kunyit, daun suji, dan juga daun salam. Sedangkan bahan pengawet buatan berupa warna tekstil, alanin, indokarmin atau warna kuning, karamel atau warna coklat. Yang berikut, zat aditif sebagai zat penyedap. Zat aditif sebagai zat penyedap alami terdiri dari kayu manis, pala, serai, bisa juga
daun kemangi, dan sebagainya. Sedangkan zat aditif buatan sebagai bahan penyedap ini yang paling sering kita gunakan adalah MSG. MSG ini yang paling kita sering gunakan ada pada Masako, Royco, dan lain-lain. Dan juga natrium glutamat yang kita jumpai di vetsin yang kita gunakan. Yang berikut zat aditif zat perasa. Zat aditif zat perasa terdiri dari zat perasa alami berupa daun pandan dan jeruk purut. Sedangkan zat aditif buatan misalnya amil asetat, amil valerat. Teman-teman bisa mengkonsumsi semua makanan yang mengandung zat aditif, tetapi diperhatikan kira-kira zat aditif apa yang paling bagus atau paling aman dicampurkan pada makanan. Oke, demikian materi yang kami tampilkan di video. Selanjutnya kita akan mengikuti evaluasi. Untuk lebih memahami tentang materi makanan ini, yuk kita isi tabel ini untuk mengukur pemahaman Anda tentang makanan. Yang pertama, ada zat makanan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kira-kira apa fungsi dari kelima zat makanan ini? Dan juga jika kita kelebihan mengkonsumsinya ataupun kekurangan mengkonsumsinya, apa efek bagi tubuh kita? Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, komen, dan subscribe.